Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, ada satu sahabat namanya Sayyidina Hanzalah. Ini Sayyidina Hanzalah baru pulang perang, ketemu sama istrinya, berhubungan sama istrinya, subuh-subuh udah diketok lagi sama sahabat yang lain. Perang lagi, perang, dipanggil sama Nabi. Suruh ngumpul semua sahabat. Akhirnya buru-buru Sayyidina Hanzalah lupa mandi junub. Akhirnya buru-buru bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pagi-paginya perang. Ketika berperang di medan perang, meninggal Sayyidina Hanzalah, dibunuh oleh orang kafir. Itu tahu, semua para sahabat menyaksikan Sayyidina Hanzalah diangkat jasadnya oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan dimandikan di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat menyaksikan bagaimana Sayyidina Hanzalah dimandikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bayangkan coba begitu cintanya sahabat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ketika lagi perang Khandaq, ya, itu bayangkan, bikin Khandaq, bikin parit, panjangnya luar biasa, lebarnya luar biasa, capeknya luar biasa. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman hitungan ribuan. Mau lawan orang-orang kafir yang ratusan ribuan. Bayangkan coba, bikin capek. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari nggak tega nih ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerja bikin parit. Akhirnya dibikinin makanan syurba, bubur dah kalau kata kita, bubur dibikinin, cuman sepanci doang. Berbisik-bisik nih Sayyidina Jabir bin Abdullah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ngomong-ngomong saya di rumah bikin bubur, cuman gak banyak. Rasul sama sahabat-sahabat yang besar-besar nih, yang tua-tua, silakan dah tafadhol, saya ngundang makan ya, tapi jangan bilang yang lain, soalnya cuman bikin sepanci kecil. Oh ya udah, kata Nabi, ya kan, marhaba. Akhirnya ketika datang makan siang setelah sholat zuhur berjamaah, itu Nabi mengumumkan sahabat-sahabat semua, wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, ini siang kita diundang makan sama Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diundang makan kita. Ini Sayyidina Jabir gemeteran. Bikin cuma satu panci, bayangin, bikin cuma satu panci, yang diundang ribuan orang, gemeteran. Mau gimana saya nyuguhinnya ini? Udah, akhirnya buru-buru datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, itu ngomong-ngomong kenapa diundang semua? Lah saya bikin cuma satu panci doang. Kata Rasulullah SAW, tenang aja ya Jabir, katanya. Ente udah punya niat baik, ente udah punya niat pengen nolong kita, katanya. Akhirnya bikin aja udah. Akhirnya diundang semua di depan rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, mereka pada ngumpul. Akhirnya Nabi yang nyendokin, nyendokin, ambil semua tempat-tempatnya katanya buat makan. Nabi yang nyendokin, bayangkan tuh, dikatakan Maulid Adibai, tazharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Kedua tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelihatan keberkahannya, kelihatan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di makanan ataupun di minuman. Akhirnya dituangin sama Nabi. Satu, bikin sepanci kecil doang, bikin sepanci kecil, satu. Semua sahabat-sahabat mendapati makanan yang dibikin oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lihat tuh keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhirnya dapat semua para sahabat, sampai Nabi nanyain siapa yang masih kurang, siapa yang mau nambah, kata Nabi ada masih, katanya. Masya Allah. Itulah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita alhamdulillah nih duduk, biar kata capek, biar kata hujan, dapat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin nggak kira-kira? Ini baru hujan doang, cobaan kita baru hujan cobaan kita. Ya, hadir tempat-tempat yang kayak begini yang ada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du salihin, sebagian orang saleh mengatakan man yata'alla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahul barakah.
apapun yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, itu pasti ada keberkahannya. Ini kita hadir di sini pasti dapat keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya saya bilang, kalau memang perintah Nabi, kalau memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, memang kewajiban kita, jangan suka pakai ngeluh. Ya, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu, ya, bayar zakat, menuntut ilmu, ya, menutup aurat, silaturahmi, itu perintah dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita laksanakan. Harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau perkara-perkara yang wajib saja kita tidak bisa mengikutinya, apalagi perkara-perkara yang sunnah. Yang wajib dulu kita tutupin, yang wajib dulu kita laksanakan. Nanti kelak kita belajar yang sunnah. Tuh. Ini orang kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti dikumpulkan sama siapa yang dicintai. Kalau kita cinta sama Nabi, nanti dikumpulkan oleh Nabi. Kita cinta sama ulama, kita cinta sama para habaib, sama asatid, ya, mereka-mereka yang memang di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti kelak di akhirat dikumpuli oleh mereka-mereka. Tapi kalau orang yang ngefansnya sama artis, ngefansnya sama pemain bola, ya, cintanya sama pemain bola, sama anak band, nah ntar di akhirat dikumpulin sama mereka-mereka. Tuh, naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sembarangan cinta, jangan sembarangan ngefans. Kalau ngefans sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajarkan semuanya. Dari zaman dahulu kala sudah ada yang Nabi sebut untuk di zaman ini. Nabi udah tahu apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Sebelum orang kafir bikin lift, Nabi sudah naik lift. Itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi tabakan an tabak, lewat lantai demi lantai. Sebelum ada eskalator, Nabi udah naik eskalator. Ketika lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada